Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita untuk pengujian perangkat lunak. Ini adalah minggu ke-7, minggu terakhir sebelum UTS. Ya. Ada satu topik lagi sebelum UTS. Masih melanjutkan data flow coverage, ini bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa terminologi dalam uh, data flow coverage, hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengenerate test case-nya, gitu ya. Jadi topik terakhir sekarang ke variasi data flow coverage yang akan kita gunakan untuk mengenerate test case dengan menggunakan pattern data usage ini, gitu ya. Oke, ini ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Ada yang disebut dengan all defs, definition, all C uses, all P uses, all C uses with some P uses, all P uses with some C uses, and all uses. Ya, nah, sebagai catatan yang paling perlu di sini adalah mengenai definisi atau pemahaman kalian tentang definition dan C use. Ya, ingat definition itu ya. Sebuah variabel itu kapan disebut def ya, dia diassign oleh sebuah nilai, dan juga C use waktu dia terlibat dalam sebuah komputasi. Nah, dalam hal ini dia harus yang global ya, baik global definition maupun global C uses ya. Jadi local definition dan local C uses biasanya tidak dilibatkan dalam mengenerate test case ya. Nanti kita lihat kenapa gitu ya. Nah, sebelumnya tadi global definition apa sih artinya? Karena tadi harus globalnya yang kita perhatikan nanti dalam pembentukan test case. Sebuah variabel adalah global definition apabila dia dari node I di sebuah node adalah global definition jika itu adalah last definition pada node tersebut dan ada definition clear path dari X DCPX dari node I baik ke node di mana si variabel X tersebut jadi C use atau sebuah global C use, atau ini atau ya, perhatikan ini atau variabel X itu predicate use pada edge yang mana gitu. Jadi dia harus di CP sampai dia di computational use dan juga ke predicate use. Itu apa idenya gitu ya. Jadi sebuah variabel kapan definisi terakhir sebelum dia akhirnya dioperasionalkan dalam komputasi dan juga dalam predicate. Gitu ya, di edge mana dia predicate, di luar node tersebut, di luar di mana dia didefinisikan gitu ya. Make sense kan? Jadi di node itulah dia disebut global, artinya berlaku ke node yang lain juga saat dia dioperasikan. Gitu ya. Nah, jadi kalau X sebuah variabel bukan global definition, artinya dia adalah local definition. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan saya yakin di praktikum juga sudah dicoba example-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke coverage criteria gitu ya. Apa sih yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi untuk data flow coverage ini kita berupaya mengcover semua definisi dan use ya dari tiap variabel ya. Kita berusaha mengcover itu. Jadi kita harus cari test case yang mengcover pair of definition and use dari setiap variabel. Ya. Tadi yang kita bahas di sini adalah global definition ya dan global use, nanti akan kita lihat. Jadi stepnya find all the use pairs dari setiap variabel. Nah, dari situlah kita buat test case sehingga itu test case tersebut akan mengeksekusi lah, menyentuh istilah kita ya, menjalani path di mana pairs tersebut tadi dilewati setidaknya sekali. Itu idenya ya. Dan kebayangkan kemarin waktu kita bicara control flow coverage, kita mengenerate test case yang statement coverage, branch coverage dan sebagainya. Kalau di sini kita melihat langsung bagaimana perjalanan datanya, penggunaan datanya ya, dengan menggabungkan tadi definisi dan use.
Oke, nah kita lihat kriteria yang pertama, all depth coverage, all definition. Jadi di sini tadi global definition tadi yang di-consider. Kalian tadi sudah clear ya apa arti global definition dari sebuah variabel. Dia adalah terakhir didefinisikan sebelum dia baik di use atau di komputasi ataupun di predikat use di sebuah age, gitu kan? Jadi kita men-select test case that can collectively cover all definition of all variable. Jadi semua global definition variable harus punya test case gitu yang menjalani global definition tersebut ya. Jadi apa tujuannya? A set of execution paths P such that for every node EI in control flow graph and every variable X having a global definition in node I ya. Path P includes a definition clear path of variable X from node E2 di mana node variabel tersebut digunakan sebagai C-use ya atau digunakan sebagai P-use pada age pada sebuah age gitu ya, age pertama yang ditemuinya gitu. Jadi itulah yang dicoba dicari gitu, kapan dia menjadi global use dan sampai dia apakah C-use atau P-use. Bisa one of them ya untuk all depths. Tapi harus semua global variables, definition variables yang harus pernah menjalankan salah satunya. Apakah ke global C-use atau ke P-use di mana ke H P-use di mana dia digunakan. Gitu. Jadi contohnya ini yang udah kalian gunakan di praktikum kalian ya, yang get X power Y, ini code-nya ya, ada 9 node, kemudian ini control flow graph-nya gitu ya. Nah, jadi kalau all depths tadi, kalau kita perhatikan di node 1, apakah X adalah global definition gitu ya. X di sini kan adalah yang di node 1, passing X, U, and Y, itu adalah X di-define sebuah nilai saat dia di-pass gitu kan, jadi dia adalah definition. Kemudian dia akan global definition sampai dia kemudian ada C-use di node berikutnya gitu ya. X akan menjadi C-use di node 6 gitu. Jadi kalau dari node 1 sampai node 6 tidak ada definition of X lagi, artinya DCP lah X dari 1 ke 6, sehingga global definition lah X di node 1. Gitu ya, kalau kita perhatikan tadi, X dari node 1 X adalah didefinisikan, tidak ada lagi definisi ya, di node 2 tidak ada X didefinisi, di node 3 atau node 4 tidak ada, di node 5 juga bukan definisi, akhirnya di node 6 dia komputasi. Artinya X adalah global definition, dan dia kemudian C-use in path 6, node 6 maksud saya, ya, node ke-6, ya kan? Node ke-6 ini result sama dengan result kali X, di situ X adalah C-use, ya kan? Jadi berarti kita harus mempunyai sebuah execution path dari node 1 ke node 6. Bisa kita pilih satu, gitu ya. Kalau kita perhatikan dari CFG ini, dari node 1 ke node 6 bisa 2 way ya. 1, 2, 3, 5, 6 atau 1, 2, 4, 5, 6. Itu path-nya kan. Misalnya kita pilih salah satu cukup, gitu ya. Kita pilih yang 1, 2, 4, 5, 6 atau complete-nya sampai ke node 9 adalah 1, 2, berapa tadi yang kita pilih? 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 9. Ya, itu akan menjadi sebuah complete execution path. Sehingga harus ada test case yang melakukan execution path tersebut, melewati path complete tersebut. Ya, jelas ya. Jadi untuk global definition X, kita bisa punya satu test case. Sudah cukup untuk menghandle global definition X.
Sekarang di note 1 juga ada variabel Y, ya, didefinisikan, ya kan? Variabel Y passing Y juga adalah definition, ya. Apakah dari note Y, note 1 ada penggunaan Y sebagai sius atau pius? Ya, di note 2 Y itu sudah melakukan proses predikat sehingga dia akan menjadi pius di di H2 ketiga dan di H2 keempat. Ya, apakah hanya di situ? Oh, ada lagi. Perhatikan di line 14 atau note 7, di situ juga Y berperan dalam sebuah proses predicate, ya, true or false. Sehingga di situ tentu ada note 7 ke note 8 atau note 7 langsung ke note 9. Di situ Y akan juga menjadi predicate. Ya, untuk sius, sius dia ada di dua note juga, yaitu Y akan terlibat di note 3 dan di note 4. Gitu ya. Jadi global definition Y punya 4 piuses tadi, ada di edges 2 ke 3 dan di 2 ke 4, kemudian 7 ke 8 dan 7 ke 9, dan sius ada 2, yaitu di note 3 dan note 4. Ya, coba nanti dilihat lagi ya, clear ya, note 3, note 4 ada power sama min X dan power sama dengan Y. Jadi dia sius, dan tadi predikat dia di note 2 sehingga dia jadi pius di note 2 ke 3 dan note 2 ke 4. Dia juga predikat di note 7 sehingga dia pius juga di note 7 ke 8 dan note 7 ke 9. Oke, itu ya ada 4. Jadi kita pick one pius. Ya, misalnya kita ambil 7 ke 8 gitu ya di H78. Jadi harus ada nanti pad 1 kemudian 7 ke 8. Kalau kita lihat di CPX dari 1 ke H78, kita bisa pilih salah satu. 1 ke 7, 8, kita akan bisa lewat 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 8, gitu ya. Atau 1, 2, 3, 5, 7, 8, bisa juga, gitu ya. Nah, jadi complete path tentu sampai 9, gitu ya. Ini juga menjadi complete execution path, sehingga untuk variable global definition Y, kita bisa punya complete execution path 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Dan itu harus ada test case yang melewati path tersebut. Oke, jadi kalau kita lanjutkan tadi dari global definition yang 2 tadi, path 1 adalah 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 9. Itu ya, di sini 1, 2, 4 untuk variabel X ya, 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 9. Kemudian path 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 yang paling bawah ya, di note untuk variabel Y, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Ya, boleh 1, 2, 4, 5 itu. Nah, test case berapa yang melewati itu? Untuk path 1 itu akan dilewati oleh test case X sama dengan 2, Y sama dengan minus 5. X sama dengan 2, Y sama dengan minus 5, note 1 tentu dilewati, Y minus 5, note 2 dilewati, dan dia akan ke H3 karena true minus 5 adalah lebih kecil dari 0. Ya, 1, 2, 3, kemudian go ke line 9, gitu ya. Note 5, power tidak sama dengan 0 karena minus 5 sudah masuk dia, ya, power sama dengan minus 5, gitu ya. Kemudian jalankan result X, note 6 dijalankan semua. Kemudian note 7 dijalankan, apakah Y masih lebih kecil dari 5? Ya, dari 0, minus 5 tadi ya. Result sama dengan seperti itu. Jadi note 7 ke 8 juga dilewati, kemudian ke note 9. Ya, X sama dengan 2 juga tadi hanya mempengaruhi nilai result. Jadi 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 9 dilewati oleh X sama dengan 2, Y sama dengan minus 5. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk path 2 nanti coba lihat ya, X sama dengan 3, Y sama dengan 4, jadi dia ke 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Ya. Oke. Nanti silahkan diinikan, kemudian kita buat
test case traceability-nya. Nah, tadi coba kita periksa lagi untuk X sama dengan 2, Y sama dengan min 5. Tadi petnya adalah Y min 5, 1, 2, 3 harusnya ya. Bukan 1, 2, 4. Jadi ini 1, 2, 3, 5, 6, 5, 7, 9. Jadi kalian silahkan nanti diperbaiki itu ya. Jadi untuk Y sama dengan minus 5, dia akan melewati node ketiga, bukan node keempat. Ya, nanti perhatikan lagi pet ketiga. Tapi prinsipnya adalah setiap pet tersebut harus dilewati oleh sebuah test case. Ini sengaja juga disalahkan supaya kalian bisa memperhatikan nanti petnya dengan test case-nya. Gitu ya. Nah, traceability table-nya bisa dilihat di sini, di mana test case 1 akan melewati node-node mana saja dan mengenai variabel apa aja. Gitu ya, variabel apa yang berubah. Nanti bisa kalian perhatikan. Ya. Jadi, untuk all dev tadi, lakukanlah itu untuk semua global definition yang ada di programnya. Jadi, dapatkan minimal test case sejumlah global definition yang ada. Ya, variabel dengan global definition. Oke, itu global definition. Kemudian, yang kedua kriterianya adalah C-use coverage. Ya, di sini global C-use considered. Ya, jadi di mana ada C-use, variabel C-use itu harus ada test case yang menyentuhnya. Itu prinsipnya. Ya, jadi semua variabel yang punya C-use harus ada test case yang melewati pet tersebut. Ya. Jadi, temukan dulu C-use-nya, misalnya ini. Oke, tadi kan global definition X punya C-use di node ke-6 ya. Node ke-6 ya. Tadi result kali X. Jadi test case-nya harus melewati line 11 ini gitu. Prinsipnya gitu ya. Jadi 16 tadi ya, 1 2 4 5 6 misalnya kita pilih, bisa pilih 1 gitu ya. Tadi, sementara Y tadi punya 2 C-use ya. Ya, 2 C-use. Ya, jadi dia harus 2 test case harus ada di sana. Satu ke C-use yang di node ke berapa? Di node ke-3 dan satu harus ke node ke-4. Gitu ya. Jadi minimal ada 3 test case untuk itu. Gitu ya. Adalah 1, 2, ini masih ada salah juga nih, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 untuk yang test case pertama, yaitu C-use untuk X, sementara C-use untuk Y itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9 dan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 8, 9 ya. Ini nanti coba dicek apakah test case ini masing-masing menjalankan pet tersebut. Ya, ya untuk misalnya X sama dengan 2, Y sama dengan minus 1, dia akan pergi ke pet yang mana. Coba diperiksa nanti ya. 2. Kalau dia minus 1, berarti dia akan 1, 2, 3 gitu ya. 5, 6, 5, 7, 8, 9. Gitu. Ya, sementara untuk berapa? Yang berikutnya X sama dengan 3, Y sama dengan minus 2, ya, itu juga akan mirip dengan test case pertama ya, karena dia juga melewati definisi 1 sampai 6, tapi sebenarnya dia juga melewati C-use di variabel Y, gitu ya. Variabel Y yang C-use yang dia lebih besar dari 0,1, lebih kecil dari 0,1. Paham ya? Oke, jadi kita buat juga test case traceability-nya, apakah sudah melewati semua C-use yang ada di kode program kita. Ini untuk X tadi, C-use di node 6 dilewati. Untuk variabel Y tadi ada 2 C-use-nya di node 3 dan node 4. Ya, test case 1 melewati node 3, test case 2 melewati node 3, test case 3 melewati node 4, dan seterusnya.
seterusnya. Itu Pius ya. Sekarang Pius ya. Kalau Pius tidak ada global lokal ya. Semua yang memang ada H Piusnya, Pius variabel yang menjadi Pius di H mana, itu semua harus dibuat test case-nya. Itu prinsipnya. Ya, kalian boleh baca nanti definisi ini. Tapi prinsip dasarnya, prinsip sederhananya, semua kombinasi Pius tadi itu harus dilewati. Tadi dari contoh yang sudah kita peroleh bahwa ya X tidak ada Pius, tapi Y ada 4 Pius. Nah, berarti kan ada minimal 4 test case untuk keempatnya. 4 Pius tadi harus dilewati semua. Ya. Paham ya? Jadi Pius coverage criterion itu semua yang Piusnya harus dilewati oleh test case. Ya. Jadi dari global variabel yang didefinisikan sampai ke titik di mana dia Pius. Jadi Y tadi dia dari node 1 ke H di mana Pius ada 4 tadi ya, itu harus dilewati masing-masing. Itu prinsipnya. Ya. Baik, nah kemudian ini kombinasinya aja. All C uses, some P uses. Tadi berarti semua si computational use harus dilewati oleh si test case. P use boleh cukup hanya satu. Oke, kan itu tinggal memperhatikan variabel Y ada C use-nya tadi ya, tapi dia punya 4 Pius. Jadi dia cukup, kedua Pius harus dieksekusi, ya dijalani, tapi cukup satu Piusnya yang di cover. Itu sudah cukup untuk kriteria ini. Paham ya? Kemudian sebaliknya, Pius dan Pius. Kalau Pius, Pius, Pius yang harus dijalani semua. Tadi kalau variabel Y-nya ada 4 Piusesnya di HH yang ada di bawahnya, ya. Sementara 2 Piusnya, yang 4 Pius ini yang harus dijalani dan cukup salah satu Piusnya yang dieksekusi oleh si test case, ya. Itu all Pius dan some Pius. Oke, itu definisi sederhananya. Nah, yang terakhir all uses coverage criteria. Ini harus kita cari pet untuk semuanya. Pius semua harus dijalani, Pius semua harus dijalani. Ya, dengan global definition variable ya. Jadi kita list aja semua Piusesnya, kita list semua Piusesnya, kemudian buat pet masing-masing, kemudian ambil test case yang melewati pet tersebut. Gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran bagaimana kita mengenerate test case dengan menggunakan data flow coverage. Ya, kelihatannya agak kompleks ya, tapi sebenarnya kalau kita paham maknanya, ke masalah pembuatan butir uji atau test case sebenarnya kita bisa tangkap maknanya gitu loh, bahwa kita perlu melihat kapan sebuah data atau variabel didefinisikan dan kemudian dia dioperasikan baik untuk komputasi maupun predikat. Ya, tadi hanya kriteria-kriteria mana yang mau kita pakai. Apakah definisinya aja cukup, gitu kan? Atau kita perlu melihat ke predikatnya, gitu. Jadi harus menjamin semua predikat dilewati, atau menjamin semua komputasional dilewati. Karena pada prinsipnya output akan dihasilkan pengolahan data. Pengolahan data itu terjadi di mana? Di komputasional ya, atau di predikat. Di predikat memang dia akan mengarahkan ke petnya ya, bukan saat dia dikomputasi. Jadi apakah kombinasi keduanya akan dipakai itu tergantung bagaimana rancangan Anda membentuk butir uji Anda. Gitu ya, yang mana yang paling bagus ya tentu yang paling lengkap gitu ya, tapi kembali ya bagaimana tingkat confidence dari test suite Anda itu boleh Anda analisis tergantung perjalanan kode, karena ini juga white box, Anda harus melihat kodenya bagaimana gitu ya. Jadi saya harap kalian sudah paham bagaimana
uh, variasi dari data flow coverage ini, ya, data flow coverage semuanya, mulai dari depth, CUs, PUs, kombinasinya, dan penggunaan semuanya. Oke, cukup materinya untuk hari ini. Kalian akan lanjutkan lagi dengan keaplian nanti di praktikum. Saya harap kalian makin paham, ya, dan makin mengerti bagaimana kita mengenerate test case. Ya, kita udah lewati kedua apa namanya pendekatan utama, yaitu apa namanya black box testing maupun white box testing, gitu ya. Jadi saya harap itu bisa Anda pahami dan bisa digunakan. Demikian materi kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di UTS, gitu ya, minggu depan. Selamat pagi.